Hari pagi pergi ke Padang. Cakep. Ku beli beras yang bermutu. Cakep. Halo semua, selamat datang. Kami permisi minta waktu. Waktunya. Perkenalkan, nama saya Joshua Gilu. Saya saat ini berada di bangku kelas 11. Dan kelas saya adalah kelas 11C. Saya bersekolah di SMA Frater Don Bosco Manado. Dan saya orangnya tipikalnya introvert guys, jadi jarang bicara gitu. Dan mabel favorit saya kimia. Iya, tentu saja. Sampai saya suka menjemput dan jadilah bahan berbahaya. Di sisi saya ada teman saya juga, silakan perkenalkan diri kamu. Halo guys, perkenalkan nama saya Gracia Tamantuan. Saya duduk di bangku kelas 11 dan saya di kelas 11C. Saya siswi dari SMA Katolik Frater Don Bosco Manado. Saya juga suka membaca buku loh guys, dan ini bukunya yang saya sangat suka baca. Sudah 5 kali saya baca guys. Buku ini bagus sekali, wajib baca. Oke, boleh. Nah, kita lanjut lagi guys. Jadi kami buat video ini pada hari ini untuk memenuhi tugas agama yang diberikan oleh guru kami, Yakni Pak Chris Arai. dan kami adalah kelompok 1. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi bab tentang sifat-sifat gereja, dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk membantu teman-teman dan kita semua lebih memahami tentang sifat gereja yang satu. Bagaimana sih sifat gereja yang satu? Gimana? Apa maksudnya gereja yang satu? Maksudnya? Padahal Kristen kan ada 2. Ya sih. Jadi mari kita lihat ke pembahasannya. Ayo kita lihat. Sampai jumpa, lihat ya. Baik, mari kita masuk ke materi pembahasan. Tetapi sebelum memahami materi lebih dalam, mari perhatikan gambar ilustrasi berikut. Jadi di sini ada gambar kumpulan organ-organ tubuh manusia. Ada otak, paru-paru, jantung, lambung, dan lain sebagainya yang saling bekerja sama dan membentuk suatu manusia. Nah, apa hubungannya gambar organ-organ ini dan sifat gereja yang satu atau materi yang kali ini kita bahas? Jadi, sifat gereja yang satu itu identik dengan kumpulan organ-organ yang ada di tubuh manusia. Karena gereja yang satu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki peranannya masing-masing. Sama halnya dengan tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ-organ yang memiliki tugasnya masing-masing, tetapi tetap untuk satu tujuan dan membuatnya hidup. Lalu selanjutnya di bagian kiri ada gambar Yesus Kristus yang dibuat dengan metode mosaik. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, metode mosaik menggunakan bahan-bahan kecil yang bentuknya bervariasi, bahkan juga warnanya dan tekstur. Tetapi, kemudian ketika bahan-bahan itu digabungkan, ia dapat menghasilkan suatu karya yang utuh dan indah. Ini juga merupakan salah satu contoh analogi sifat gereja yang satu, karena di dalam gereja terdapat banyak perbedaan antar anggota-anggotanya. Gereja yang satu merupakan suatu kesatuan di dalam keberagaman yang ada. Tetapi, meskipun ada perbedaan, gereja tetap dipersatukan oleh iman akan Kristus dan karyanya. Sedangkan di gambar di sisi kanan merupakan contoh perwujudan sifat gereja yang satu pada dunia nyata. Jadi itu merupakan festival orang muda sedunia yang pernah dilaksanakan di Vatikan, di mana di sini orang-orang dari berbagai belahan dunia, dari setiap gereja go internasional, mereka saling berkumpul merayakan Hari Raya Kristus. Acara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1985 dan diprakarsai oleh mantan Paus Yohanes Paulus II. Ini menunjukkan walaupun kita bahkan dari tempat yang jauh dapat saling bersatu demi iman akan Kristus. Menunjukkan walaupun setiap tata ibadah, bahasa, gereja yang ada di dunia mungkin berbeda-beda, tetapi tujuan kita tetap sama. Sifat gereja
yang seperti sudah kita ketahui terdiri dari 4, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja bersifat satu karena sebagai satu tubuh umatnya yang memiliki satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, gereja itu disebut satu karena merupakan satu kesatuan iman antar umat dengan iman terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus yang merupakan satu Tuhan di dalam 3 pribadi. Sifat yang satu berarti gereja sebagai umat Allah membentuk suatu persekutuan yang unik dan tak terbagi. Kesatuan ini berasal dari Allah Tritunggal sendiri dan diwujudkan dalam Yesus Kristus. Jadi, kesatuan gereja terdiri dari asalnya, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu, kesatuan gereja berasal dari pendirinya, yakni Yesus Kristus sendiri, yang mendirikan gerejanya di atas Petrus yang menjadi paus pertama. Dan terakhir, kesatuan gereja berasal dari jiwanya, yaitu Roh Kudus yang menghidupkan dan mempersatukan gereja di dalam kasih karunia. Kesatuan gereja memiliki 3 ikatan yang mendasarinya. Yang pertama, iman yang sama. Seluruh gereja percaya dan mewartakan wahyu Allah yang sama, yang mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus, seperti yang diajarkan dalam pengakuan iman atau syahadat para rasul. Kedua, perayaan ibadat yang sama, terutama sakramen-sakramen yang mempersatukan kita dengan Kristus dan sesama anggota beriman melalui tanda kasih Allah yang nyata lewat sakramen. Dan terakhir, suksesi apostolik yang sama, kesatuan dengan para uskup sebagai pengganti para rasul yang dipimpin oleh Paus pengganti Santo Petrus. Jadi, gereja merupakan satu hierarki yang telah diturunkan oleh para rasul sebagai satu kesatuan dalam Kristus untuk melanjutkan dan meneruskan karyanya. Arti gereja yang satu berarti gereja tidak berdiri dengan diri sendirinya saja. Gereja lahir dari orang-orang yang dipersatukan oleh iman dan karya akan Kristus. Di dalam persatuan gereja terdapat kemajemukan yang luar biasa. Umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Keanekaragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Jadi seperti yang sudah dikatakan, bahwa di dalam gereja tidak semuanya sama, melainkan terdapat berbagai perbedaan. Tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi bahan untuk saling memecah dan juga untuk menyeragamkan segala yang ada, melainkan lebih memperkaya lagi karya Kristus kita sebagai umat Allah. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, dan satu pengharapan yang umum dan cinta kasih yang satu dan sama. Terdapat luka-luka dalam kesatuan di gereja pada zaman dahulu. Sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan di antara gereja, tetapi berhasil dipersatukan dalam ikatan oleh Kristus. Untuk itu, kesatuan ini harus dibina dan dijaga dalam semangat saling menghormati, menghargai dan melayani untuk mewujudkan karya Kristus bersama. Baik, kita akan melihat beberapa ajaran kitab suci yang menunjukkan sifat gereja yang satu. Jadi teman-teman boleh mengambil Alkitab, dan bacaan yang pertama ada di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Mari baca bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu
dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan kita yang kedua ada di Efesus pasal 4 ayat 3-6. Mari kita baca. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi berdasarkan bacaan kita pada hari ini, kita dapat menyimpulkan makna, yakni kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman yang mungkin diungkapkan secara berbeda-beda. Kesatuan itu hidup dan dipelihara di dalam hierarki yang memiliki tugas untuk saling mempersatukan umat. Kita semua adalah anggota-anggota yang berbeda, tetapi disatukan oleh satu pembaptisan dan satu roh yang sama. Tidak ada yang bisa berkata, "Aku tidak butuh yang lain." Allah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 5-10, dan membuat mereka menjadi satu tubuh. Sekarang kita akan melihat beberapa ajaran gereja mengenai sifat gereja yang satu. Yang pertama dapat kita lihat pada doa pengakuan iman atau syahadat oleh gereja. Di Katolik berbunyi, "Aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik." Di Protestan berbunyi, "Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus." Di sini kita mendapatkan makna bahwa pernyataan iman akan sifat yang satu ini telah diakui oleh seluruh gereja di dunia. Ini adalah bentuk keyakinan iman yang fundamental dan satu. Ini juga menjawab pertanyaan kita yang pertama tentang apa perbedaan Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Padahal kan sifat gereja itu adalah sifat gereja yang satu. Nah, jadi mereka mungkin cuma berbeda sedikit di bagian struktur hierarki ataupun tata ibadahnya. Tetapi pada dasarnya umat Kristiani hidup dipersatukan di dalam iman akan Kristus. Di Katolik telah mengatakan, "Aku percaya akan satu gereja," menandakan sifat gereja yang satu. Dan di Protestan telah mengatakan, "Gereja yang kudus dan di sini maksudnya adalah universal atau menyeluruh. Artinya, Tuhan Yesus menghendaki kita dari setiap gereja di belahan dunia untuk saling bersatu, meskipun ada perbedaan. Ini sejalan dengan festival gambar sebelumnya kita lihat, yaitu festival orang Buddha sedunia. Jadi itu merupakan salah satu contoh wujud dari gereja yang satu. Nah, demikianlah dari iman ini dibentuklah persekutuan antar umat beriman. Selanjutnya ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 813. Gereja itu satu karena asal usulnya, sebab model dan prinsip tertinggi misteri ini adalah kesatuan dalam Tritunggal pribadi-pribadi. Allah yang satu, Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Roh Kudus. Gereja itu satu karena pendirinya, sebab Putra sendiri yang menjelma telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui salibnya dan mengembalikan semua orang kepada kesatuan dalam satu bangsa dan satu tubuh. Di sini kita mendapatkan makna bahwa gereja bersatu di dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus sebagai asalnya dan juga pendirinya.
Dan terakhir, dapat kita lihat pada dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 8. Gereja yang satu dan unika itu didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai persekutuan hidup, cinta kasih, dan kebenaran. Gereja dunia ini diselenggarakan oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengan dia. Jadi kita mendapatkan makna bahwa gereja baik Katolik atau Kristen, sementara untuk gereja Katolik di bawah pimpinan Paus adalah wujud nyata dari gereja Kristus di dunia. Ini merupakan bentuk perwujudan kesatuan dan persekutuan kita sebagai umat di dalam gereja untuk meneruskan karya dan misi Kristus. Baiklah teman-teman, dari semua materi yang telah kita bahas, kitab suci yang telah kita baca, dan bahkan ajaran gereja yang kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat gereja yang satu, artinya gereja menjadi satu tubuh akan umat Allah yang dipersatukan iman di dalam Kristus dan terdiri dari berbagai anggota yang memiliki perannya masing-masing dan tentu saja berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi tantangan, melainkan menjadi suatu hal yang memperkaya kekuatan kita untuk melanjutkan dan meneruskan karya dan misi Kristus. Tuhan sendiri telah menghendaki kita untuk melaksanakan keempat sifat gereja, karena sifat itu tidak dapat terpisahkan. Untuk itu, kita dapat mewujudkan sifat-sifat gereja melalui rencana aksi nyata. Bagaimanakah itu? Mari kita lihat. Kita akan melakukan rencana aksi nyata, yaitu merencanakan aksi nyata untuk melaksanakan semangat kesatuan gereja, terutama dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, secara rohani maupun sosial. Dapat dengan cara kita mempererat hubungan kita dengan sesama, seperti dengan saling menghargai, menghormati, menolong, menerima, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menerapkannya dengan cara melakukan hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita, seperti dengan cara menjalin atau membangun komunikasi yang baik dengan sesama, saling bergotong royong atau bekerja sama, aktif dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial untuk mempererat persaudaraan, hidup di dalam kasih, bersatu dan berkumpul dalam doa, dan juga menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan perpecahan. Berikut adalah contoh-contoh gambar sebagai wujud aksi nyata dalam menghayati gereja yang satu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mari kita akhiri dengan refleksi. Kita dapat merefleksikan segala hal yang telah kita dapat melalui menjawab berbagai pertanyaan, seperti sudah seberapa jauhkah komitmen saya untuk menjaga kesatuan gereja, atau apa yang menjadi sumber perpecahan yang dapat mengganggu tatanan komunitas, paroki, ataupun hubungan kita dengan sesama. Tetapi refleksi yang paling utama tentu saja dengan berdoa. Dalam doa, kita bisa berdoa untuk kita sebagai saudara seiman disatukan dalam gereja, berjalan bersama-sama meskipun jalan yang dilalui banyak tantangan dan berbelok-belok, berlubang, dan banyak cobaan yang mendekat. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup dan harapan orang beriman ikut serta berjalan bersama kita. Berikut ada doa permohonan agar gereja menjadi satu di dalam Yesus. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau berdoa agar kami semua menjadi satu. Ampunilah kami yang sering memecah belah persatuan dengan sikap dan kata-kata kami.
Berilah kami rahmat-Mu untuk saling mengasihi, menerima perbedaan, dan aktif membangun persaudaraan sejati dalam gereja-Mu. Semoga melalui kesaksian hidup kami yang satu, dunia boleh percaya akan kasih-Mu. Terima kasih untuk segalanya dan karunia-Nya di dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu materi dari kelompok kami. Kami mohon izin undur diri dan Tuhan Yesus memberkati.